Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama Bapak. Kali ini kita akan membahas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Belajar Pendidikan Pancasila bersama Bapak Septian Eka Putra SPD. Nanti juga kita akan mengetahui isi dari pasal 27, 28, 29, 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini dengerinnya. Tujuan pembelajarannya untuk materi hari ini peserta didik dapat mengaitkan bunyi pasal 27 sampai 34 atau ayat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan kehidupan sehari-hari seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Kita mulai di pasal 27 ayat yang pertama. Ayat yang pertama ini bunyinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara kita masuk di pasal 27 ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kita masuk di ayat yang ketiga, masih di pasal 27 ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga ini bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi intinya pasal 27 itu tentang hak dan kewajiban warga negaranya dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mencangkup berbagai bidang antara lain politik, pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Kita ke pasal 28. Di pasal 28 ayat 1 ini kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Jadi intinya di pasal 28 ini membahas tentang HAM, hak asasi manusia. Kita ke pasal 29. Di 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Masuk di pasal 29 ayat 2, bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Jadi intinya di pasal 29 ini adalah tentang kebebasan beragama. Masuk di pasal selanjutnya, pasal 30. Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk yang selanjutnya kita masuk di pasal 30 ayat 2. Pasal 30 ayat 2 bunyinya ini adalah usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Untuk pasal 30 ayat yang ketiga bunyinya adalah Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Jadi intinya di pasal 30 adalah tentang bela negara. Kita masuk di pasal selanjutnya, pasal 31. Jadi di pasal 31 ini membahas tentang masalah pendidikan. Kita lihat di pasal 31 ayat 1. Bunyinya adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk pasal 31 ayat 3, bunyinya adalah pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk ayat yang keempatnya, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya kita beralih masih di pasal 31 ayat yang kelima. Bunyinya adalah pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Itulah pasal 31, intinya adalah tentang masalah pendidikan. Kita masuk ke pasal selanjutnya, pasal 32. Pasal 32 ayat 1.
Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selanjutnya pasal 32 ayat yang kedua. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi intinya pasal 32 adalah tentang kebudayaan. Masuk pasal 33. Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Untuk pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sementara pasal 33 ayat 3. Pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi intinya pasal 33 itu adalah tentang perekonomian. Masuk ke pasal 33 ayat keempat. Perekonomian nasional diselenggarakan pada berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Itulah pasal 33. Ayat kelimanya adalah ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 34 ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya untuk pasal 34 ayat yang kedua. Pasal 34 ayat kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selanjutnya pasal 34 ayat yang ketiga. Pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 34 ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Demikian pembahasan singkat dari pasal 27 sampai 34. Semoga bisa menginspirasi semua dan belajar pendidikan Pancasila jauh lebih semangat. Mari belajar, mari terus menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.